Terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokuiki 13 Iwan. Untuk kali ini teman-teman, kami akan memberikan satu dokumentasi. Nah, kami akan menjelaskan mengenai pembuahan tanpa pemangkasan yang kita bentuk dari grafting ini. Kita jadikan batang tersier dan kita bentuk bat potensial di tempat yang tidak ada sulur. Ini tidak ada sulur, dan yang ada sulur ini tidak kami pecahkan, dan yang tidak ada sulur ini kami pecahkan dan berhasil untuk membawa bunga teman-teman, 2 dompol. Oke, kita lanjut. Ini ada sulur ya, ada sulur tidak kami pecahkan, dan ini juga ada sulur walaupun pecah tetapi bunganya kecil. Nah, yang tidak ada sulur ini kita pecahkan tunas batnya ini, kita bikin supaya batnya potensial dan membawa bunga 2 klaster, dan setiap satu klaster 2 tangkai ya. Ini luar biasa. Nah teman-teman, kita lanjutkan ke atas lagi. Ini ada sulur. Yang ada sulur ini tidak kita bikinkan untuk berpotensi. Sama dengan di atas ada sulur, tidak dibikinkan berpotensi. Tetapi di atasnya ini tidak ada sulur teman-teman. Kita bikinkan tunas batnya itu berpotensi dan membawa bunga teman-teman. Coba kita lihat. Membawa bunga ya. Luar biasa. Coba kita lihat di dekat lagi bunganya. Sudah mulai keluar bunga. Oke, kita lanjut ke atas lagi. Dan di atas juga ada bunga lagi teman-teman. Nih ya, ada bunga lagi. Semakin ke atas semakin bunganya semakin besar. Coba kita lihat ini di atas teman-teman. Masya Allah, inilah Jupiter on Kober 5BB ya. Jadi bat potensi itu kita bikin atau kita rekayasa, kita upayakan. Bagaimana cara mengupayakan? Kami akan memberikan step by step dari mulai kita grafting. Kami menggrafting itu tidak berdasarkan gemuknya bat. Jadi yang penting ada note atau buku atau cincin ini atau cincin ini. Walaupun tidak ada batnya, kuncupnya ini tidak keluar, nanti akan keluar sendiri teman-teman. Ya, seperti ini. Ini batnya juga tidak ada, tidak punya bat. Yang penting ada cincinnya, ada nodus. Nanti insya Allah akan keluar bat seperti ini. Ini tadinya nggak ada, ya. Ada tetapi tak terlihat. Jadi kita bikin entrasnya double tunas, 1, 2 cincin, ya. Oke, ini pertama kali kita grafting, ya. Nah, kita grafting di sini. Oke. Ya, ini adalah Kober 5BB. Terus ini ada tunas air yang kita kemarin ambil bibitnya, dan ini kita grafting dengan Jupiter. Oke, setelah kita grafting seperti ini, ya, setelah 1 bulan, ya, 1 bulan itu sama saja dengan 6 kali 5 hari. Setiap 5 hari, ya, ini grafting ini juga, setiap 5 hari itu bertambah 2 daun. Oke, 5 hari bertambah 2 daun, 5 hari, 5 hari, 5 hari, sampai nanti 1 bulan atau 5 hari kali 6, berarti dalam 1 bulan 6 kali 2 itu 12 daun. Nah, nanti kita pangkas di sini teman-teman, dipangkas di sini 13 daun. Nah, kita paskan pemangkasan itu ada di sulur yang kedua. Ini kita pangkas di sini teman-teman. Ya, ini barusan kita udah pangkas. Oke. Setelah kita pangkas di 12 atau 13, maka kita tumbuhkan tunas-tunas air ini dan kita jaga 2 daun ya. 2 daun
atau satu daun, itu tergantung dari lebarnya daun. Kalau daunnya itu lebar, cukup satu daun cukup. Tetapi kalau daunnya itu tidak lebar, bisa 2 daun. Mari kita lanjut ke contoh yang sudah kita siapkan. Ya, kita pangkas di sulur yang kedua ya teman-teman ya. Jadi sudah di atas 13 daun. Kita pangkas nih di sulur yang kedua. Sulur pertama, sulur kedua. Lalu pada saat kita menumbuhkan tunas-tunas air ini ya, ini tunas-tunas air kita tumbuhkan, ada yang 2 daun, ada juga yang 1 daun. Nah, yang 1 daun itu begini teman-teman, kita kontrol, ini kan 2 daun ya, karena 2 daun ini adalah tunas air, ini daunnya lebar-lebar, ini sama ini, kita bisa kurangin, jadi ini kita kurangi 1 daun saja. Ini kita kontrol ya. Oke. Berikutnya di sana juga terlalu lebar, jadi kita kurangi 1 daun saja. Oke, kita teruskan sampai ke bawah dan kita kontrol selalu tunas-tunas air yang 2 daun seperti ini ya. Kalau ini kecil, terus ini gede, ini biarkan 2 daun ya. Biarkan 2 daun. Ini juga ini kecil, terus ini yang besar daunnya atau lebar, kita biarkan, apalagi ini kecil-kecil. Setelah kita tumbuhkan tunas air ini 1 atau 2 daun ya teman-teman. Lalu bagaimana cara membuat bat mempunyai potensi untuk mengeluarkan bunga atau buah? Mari kita praktekkan langsung di tersier ini. Tersier ini sudah dijaga 2 atau 1 daun tunas airnya. Maka kami harus tentukan dulu bat yang akan lebih berpotensi, yaitu yang tidak mempunyai sulur. Kita tentukan letaknya di sini, yang tidak mempunyai sulur agar mempunyai potensi bat di sini. Nah, untuk membuat supaya berpotensi, maka tunas air yang ada di sini ini kita harus potes, kita harus buang. Ini ya. Sehingga dia mempunyai potensi karena nutrisi yang ada di tunas air ini akan beralih untuk membesarkan batnya. Sementara yang ada sulur dan yang ada sulur, biarkan dia untuk menutupi, jangan sampai dia pecah batnya ya. Dan ini yang ada sulurnya ya, ini biarkan saja dia itu tunas airnya masih hidup atau terjaga. Ini ada 2 daun karena yang satunya kecil. Dan ini juga ada sulurnya. Kita harus jaga dulu tunas airnya, jangan sampai nanti batnya pecah. Jadi jangan diberi kesempatan untuk berpotensi. Nah, yang tidak ada sulur ini teman-teman, ini tidak ada sulur, beri kesempatan untuk berpotensi untuk mengeluarkan bunga. Artinya mempunyai potensi batnya. Maka kita buang tunas airnya ini dengan cara mematahkannya. Oke teman-teman, ini kita patahkan ya. Oke, ini ya. Lalu di atasnya ini ada sulur teman-teman. Kalau ada sulur, biarkan tunas airnya. Yang ada sulur, biarkan tunas airnya terjaga. Yang tidak ada sulur, agar kita membuat dia berpotensi batnya mengeluarkan bunga, maka kita beri kesempatan nutrisi yang ada di tunas air ini dialihkan ke batnya. Kita potes teman-teman ya, ini ya, jadi beralih nanti nutrisinya ke sini. Ini ada sulur, kita biarkan. Ini ada sulur, kita biarkan untuk menutupin bat supaya tidak pecah. Lalu di atas ini tidak ada sulur teman-teman. Yang tidak ada sulur di atas ini kita buang tunas airnya. Oke, kita sudah buang tunas airnya. Lanjut ke atas ya. Tunas air yang ada di atas tetap kita jaga 2 daun saja. Ini ada 3. Oke teman-teman, nanti setelah di paling ujung ini ada pecah tunas, apa yang harus kita lakukan? Mari, kalau sudah pecah tunas ya, yang paling ujung ada 1 contoh di sini. Oke teman-teman, kalau di atas ini sudah pecah tunas teman-teman ya, seperti ini kan yang ada sulur teman-teman. Ada 2 yang terakhir, ada sulur. Kalau ada pecah tunas di sini dan dia membawa bunga, biarin saja ya. Tapi bunganya pun hanya 1 dan kecil tuh ya, biarin saja.
Tetapi kalau di sini tidak ada bunga, bisa dipotes batnya ini yang pecah ini, disisakan 2 daun ini. Di sini juga begitu, ya. Nanti supaya memberi kesempatan pecah bat yang ada di sini ini membawa bunga, ya. Tetapi nanti pada saat sudah mulai gembung semua, yang potensi membawa bunga atau yang tidak ada sulur, maka kita bisa buang semua tunas air seperti ini caranya teman-teman. Ini kita potosin semua, ya. Jadi ini kebetulan sudah pecah tunas, maka kita beri kesempatan untuk bat-batnya ini membesarkan dirinya. Mulai dari bawah kita mulai potes nih, ya. Ini ada tunas air, mulai kita potesin semua teman-teman, ya. Ini kita potesin semua. Oke, kita potes ya semua, ya. Kita tes semua agar nutrisi terkonsentrasi ke bat yang ada, ya teman-teman. Ini kebetulan sudah pecah tunas. Oke, terima kasih Anda telah bersama kami metode Isokuiki 13 Iwan. Tetapi apakah Anda tidak percaya bahwa potensi bat itu bisa dibuat? Inilah buktinya, ya, sangat luar biasa. Ini setiap satu tunas bat yang pecah ini teman-teman, dia membawa 2 dompol, 1, 2, dan setiap dompol ada 2 tangkai. Ini setiap satu dompolnya ada 2 tangkai. Tidak hanya itu teman-teman, ini bat yang pecah membawa 2 dompol, ini juga 2 tangkai. Oke teman-teman, kita bisa lihat yang lain nih berinya, dan ini, ya, ini juga satu bat membawa 2 dompol dan setiap dompol mempunyai 2 tangkai. Ini juga teman-teman. Oke, inilah kehebatan Bober 5BB rootstock terbaik untuk tambu lampot, dan sangat mendukung untuk pemula melakukan kreativitas dan inovasi. Semangat lagi!